Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini seperti biasa kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Saya juga sudah ditemani oleh sahabat saya nih, Bang Jainuddin. Dari mana Ji? Dari Kayu Manis. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin. Amin, alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, ini ada satu kasus yang akan saya tanya nih kepada guru kita Pak Ustadz Danu. Pak Ustadz, ini mau curhat sedikit. Dulu nih Pak Ustadz, waktu saya masih kerja nih kan sering rapat ya, rapat rakor lah gitu Pak Ustadz. Dalam rakor kan biasa tuh ada direksi, direktur lah, ada JM. Di dalam rapat itu ketika saya pernah nih Pak Ustadz menyampaikan sesuatu gitu ya tentang proyek. Itu direkturnya bilang, oh sudah, kamu nanti aja, kamu itu nanti aja. Ini biar yang lain dulu. Oke, sabar masih. Yang lain udah nyampein. Giliran saya nyampein, kamu nggak usah. Gitu. Jadi kayak saya merasa kok direndahin ya gitu Pak Hasan. Untung nggak skeso waktu itu Pak Hasan. Untungnya, saya mikir apa emang bos-bos itu boleh gitu seenaknya ngerendahin anak buahnya gitu, anak buahnya gitu Pak. Bilang untung nggak skeso, kalau skeso kenapa? Kalau skeso kan saya harus berobat. Berarti kalau skeso saya takutnya gini, nanti pulang ke rumah, siapa ya ini? Ngeri banget tuh, wah ngeri banget tuh Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi kayak seseorang kayak ceritanya Pak Tung tadi itu kalau direndahin sekali belum ya, tapi itu saya nggak ngerti juga, bisa aja itu karena keadaan, tapi saya nggak ngerti bener ya, karena keadaan entah direktur itu mau ngomong apa nanti di belakang itu dengan kamu secara pribadi bisa seperti itu, sehingga kalau kamu cerita itu nanti kan kamu cerita di umum nih, di apa namanya, di teman-teman di floor nih ya, di floor nih. Jadi sehingga direktur itu tidak ingin cerita kamu itu diketahui oleh mereka. Sepertinya direktur udah mengerti apa yang mau disampaikan sama, kan dari awal itu kan didengerin tahu, makanya ngomongin masalah ini nih. Ini tambal sulamnya, minusnya, betul. Kan gitu. Jadi ya saya, ya kalau di situ di floor kan rugi saya nanti sih sebagai direktur. Kenapa? Dan nanti kalau yang lain tahu kan minta lah. Kan gitu. Kalau mau yang lain tahu minta. Kalau mamanya saya nggak ngasih, lapor ke KPK kan. Nanti. Mending dihentikan. Jangan udah nanti aja, mau entah nanti. Nah itu biar pembaginya sedikit. Iyalah, biasa. Masalah dunia ya seperti itu. Tapi kalau yang itu bukan direndahkan, tetapi itu tricky. mensiasati Ya, mensiasati agar malingnya tidak terlalu kelihatan. Triki curang kan maksudnya Pak Ustadz? Iyalah. Kalau siasat beda loh. Iya, Siasat sama betul aja curang. sebenarnya. Sama aja sih sebenarnya. Kalau mamanya dia ndak, udah nanti. Tapi nanti selesai dapat bonusnya, dia dapat semua dikasih. Nah ini nggak curang. Dia triki, bersiasat tapi nggak curang. Untung dia ya. Tapi kalau kamu dihentikan, dia mau curang sebenarnya udah ketahuan. Insya Allah seperti itu. Jadi itu tidak merendahkan. Saya jadi ingat gini Pak Ustadz, kalau misalnya di satu pengajian gitu Pak Ustadz yang rame, terus antara pendakwah sama jamaah gitu, dia mengata-ngatain jamaahnya kata-kata yang tidak bagus, dia merendahkan, itu apa boleh juga seperti itu Pak Ustadz? Itu antara ini pendakwah kan sudah jago nih Pak Ustadz, sudah hafal, terus dia ngata-ngatain, merendahkan orang seperti itu. Iya, itu kalau kamu melihat sekali ya saya pikir dia hari itu kesurupan.
Lebih parah lagi nih kalau kesurupan. Tapi kalau dia berkali-kali, berarti itu sudah wataknya. Kalau dia berkali-kali bicaranya memang nggak ada adab, nggak ada santun. Oh ini dia insya Allah iman kepada Allah Ta'ala kurang. Insya Allah iman kepada Allah Ta'ala kurang. Karena orang yang dititipi ilmu agama itu kan dia harus bisa mengerjakan, jadi nggak cuma hafal di dalam pikiran, dia harus mengerjakan. Kemudian dia akhlak sehari-hari harus menyontoh Rasulullah, kalimat-kalimatnya yang baik, bercanda itu yang baik didengar orang lain itu tidak menyakitkan, seperti itu. Nah, ini mencontoh Rasulullah, apalagi mamanya dia sering bersolawat atas Nabi. Nah, ini kan harus mencontoh Rasulullah dengan baik. Nah, kalau dia itu lakukan, dia begitu terus-menerus di hampir setiap kajiannya, nah ini orang ini iman kepada Allah Ta'ala kurang. Dan dia termasuk orang yang membangkang terhadap sunnah-sunnah Rasulullah, khususnya dalam hal akhlak. Kan gitu. Kalau sholat bisa aja dia sholat, dalam akhlak belum tentu. Jadi dia termasuk yang membangkang, makanya dia bisa aja memaki orang, meremehkan orang, merendahkan orang. Dan orang yang seperti ini, kalau semuanya itu diketawain pada saat merendahkan, ya orang yang mengetawain juga sama. Dia punya hati ya memang merendahkan orang lain itu asik. Apa itu bisa dikatakan juga yang termasuk orang keji itu seperti itu, Pak? Ya kalau keji itu kan dolim pada diri sendiri, ya itu mungkar, termasuk mungkar. Nanti istilahnya dolim pada orang lain walaupun dia hanya ngikuti sebagai makmum, kan tidak boleh juga. Padahal kenapa kalau mamanya dia seorang pendakwah itu, coba satu hal aja yang harus kita ketahui, kabura maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah amat dekat dengan orang yang menyuruh orang lain itu berbuat baik tapi dia tidak mengerjakan. Menyuruh orang lain berbuat baik tapi dia tidak mengerjakan, Allah marah. Apalagi dia berkata tidak baik kepada orang lain, Allah amat sangat marah. Oh, saya sering tuh Ustaz dengar dia menyuruh orang berbuat baik tapi dia tidak mengerjakan, malah mengatai atau mengejek orang yang tidak berbuat baik. Misalnya gini Ustaz, disuruh bersedekah gitu kan, sedekah yang banyak nanti pahalanya lebih banyak gitu kan. Jangan nggak pernah mau sedekah, udah miskin nggak mau sedekah, gimana mau kaya gitu kan. Padahal saya lihat sendiri kotak amal kotak lewat depan dia nggak dipakai. Apa itu merendahkan jamaah juga, Ustaz? Sama. Jadi pada saat dia itu berkata seperti itu, menyuruh bersedekah, itu sebenarnya sama seperti pada saat kita membaca Quran. Kalau kita yang membaca Quran, berarti Quran ini petunjuk untuk kita. untuk kita. Kalau kita membaca Quran berarti kan itu petunjuk untuk kita. Bukan kita membaca Quran kita mau nyalain orang lain, kan nggak seperti itu. Kalau seseorang itu menyuruh bersedekah, berarti itu petunjuk untuk kita untuk bersedekah. Nah, pada saat ada ujian, yaitu kotaknya ada di depan dia, dia tidak memasukkan, nah ujiannya dia tidak lulus. Berarti dia memang masuk ke kriteria ayat yang tadi. Jadi dia termasuk orang yang dimurkahi oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak boleh juga kalimat bahwa kamu miskin nggak bersedekah gimana mau kaya. Ya itu nggak perlulah ngomong seperti itu kan. Yang namanya orang itu miskin itu orang nggak mau. Iya, betul. Orang itu semuanya nggak mau. Nah kalau nggak mau kan berarti dia menjalani takdir bahwa dirinya itu lagi tidak punya apa-apa. Kalau bagi seseorang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, punya adab, dia mau berkata terhadap orang, kamu miskin, itu harusnya mulut ini terkunci, nggak akan keluar. Tapi pakailah yang lain, kalimat yang lain. Jangan sampai umpamanya kita atau bagaimana kita akhirnya atau bagaimana kita memberikan pada saudara kita yang pada saat itu
menjalani takdirnya tidak punya apa-apa, ya bilang kalau memang kita lagi tidak punya, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala tidak mampu atau tidak punya apa-apa, kita ditakdirkan pada saat ini miskin, ayolah kita bersedekah, itu masih bagus. Jadi tidak menyinggung saudara-saudara yang pada saat itu memang lagi menjalani takdirnya yang tidak punya. Siapa yang mau pengen miskin? Enggak. Makanya kita tetap harus hati-hati, karena kemiskinan dari saudara kita tersebut bukan yang dia inginkan. Saya bilang bukan yang dia inginkan, tapi bisa aja itu adalah titipan dari Allah Ta'ala aja. Nah, jadi kita tidak boleh merendahkan orang-orang seperti itu. Dia kalau memang kerja susah, kan dia kerja untuk menghidupi istri, anak di rumah, paling untung berapa, kan gitu. Jadi jangan kita itu menganggap seperti itu, sehingga kalimat yang keluar dari mulut kita itu adalah merendahkan Allah. Jadi bukan merendahkan orangnya, merendahkan Allah, benar. Seperti itu, dengan kata-kata yang umpamanya kata yang G di depannya itu K di belakang itu kan ya nggak boleh sebenarnya seperti itu. Loh, itu kan udah kulino saya. Oh ya sudah, berarti ya memang imannya ancur minah istilahnya. Jadi ya sudah, kalau udah begitu nggak bisa diajak rembukan baik-baik, sudah. Iya, nah, memang kan ada orang yang ingin masuk surga itu dengan kesulitan. Kalau dia dikasih tahu malah ngeyel, kemudian merasa benar, nah dialah yang masuk neraka itu dengan gampang. Nah, itu yang dia inginkan sebenarnya. Nah, kalau memang dia itu digituin marah, lah kan marah, berarti kamu itu ingin masuk surga. Loh, kenapa mulutmu seperti itu? Iya. Jadi dia itu akhirnya menjadi munafik untuk dirinya sendiri. Kalau dibilang, oh berarti kamu memang ingin masuk neraka cepat, ya monggo gitu aja. Kan ringan ya, monggo. Lah marah malahan. Loh, berarti kan kalau marah pengen masuk surga. Lah tapi dikasih tahu ngeyel, menangan dewe, egois lah. Kan nggak ketemu, akhirnya dia munafik di hadapan Allah Ta'ala. Kalau yang seperti itu tuh bisa terkena penyakitnya macam apa nanti Pak Ustadz, yang merendahkan orang itu Pak Ustadz? Kalau merendahkan orang itu selama ini saya belum pernah tahu penyakit yang secara klinis ya. Bisa jadi halu juga nggak itu Pak Ustadz? Bisa aja kalau merendahkannya itu kuat terus kan gitu ya. Dia merasa nggak puas kalau nggak ngerendahin gitu. Iya benar. Ya, jadi intinya adalah kita belajar kalau dititipi oleh Allah Ta'ala apapun ilmunya, mamanya tung jadi insinyur, mamanya haji jago ahli apalah itu. Nah, kemudian yang lain adalah dititipi untuk bisa berdakwah. Titipan ilmu dari Allah Ta'ala itu jangan digunakan untuk merendahkan siapapun, walaupun itu istri kita, walaupun itu suami kita, tidak pantas sebenarnya. Termasuk pada anak-anak kita, tidak pantas sebenarnya. Apalagi kepada orang tua kita, sangat tidak pantas. Jadi ini titipan ilmu dari Allah Ta'ala. Akal kita pun titipan dari Allah Ta'ala. Mulut, lidah kita, hati kita titipan dari Allah Ta'ala. Makanya belajar kalau sudah dititipi oleh Allah Ta'ala kepandaian apapun bentuknya, belajar jangan membodohi orang lain, jangan merendahkan orang lain. Ya, secara klinis orang yang merendahkan orang lain memang tidak tampak, tetapi biasanya diperlihatkan nanti. Bisa aja di dunia dengan direndahkan orang itu di hadapan orang banyak. Seperti apa itu Pak Ustadz? Ya, mamanya ada yang ceramah yang viral, ngomong depannya katanya G, belakangnya K, itu kan akhirnya viral juga. Akhirnya direndahkan oleh Allah Ta'ala, sehingga bisa aja sebenarnya orang sudah mulai tidak percaya sama dia, umpama. Tapi bisa aja kalau dia merasa tidak direndahkan, tapi dia egonya tinggi, kan bisa aja. Namanya orang kan punya ego kan masing-masing. Akhirnya dia tidak merasa direndahkan, ya monggo, alhamdulillah, sehingga dia mencoba bangkit kan gitu. Tapi ya walau alam bagaimana orang besok kan begitu ya.
dia memilih dia atau enggak. Makanya jangan kita merendahkan. Kalaupun ada salah, keterucut omongan, masih normal aja. Kalau ibaratnya belum diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, sehingga dalam menerangkan suatu ayat Quran atau hadis, normal saja, wong itu belum diberi hidayah. Tapi ya mbok jangan ngomong yang secara secara kalimat umum itu tidak baik didengarkan. Anak kecil mendengar pun tidak baik, apalagi orang dewasa, orang yang merasa punya budi pekerti, ya seperti itu. Janganlah, nanti kita akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan merendahkan orang lain apapun bentuknya. Kalau kita direndahkan, anggap itu ujian, terima dengan lapang dada, bertasbih pada Allah Ta'ala terus menerus. Ya insya Allah orang-orang yang seperti itu insya Allah akan selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala dari kenistaan dunia, dan nanti insya Allah di akhirat akan dimuliakan orang-orang seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau kamu dulu di stop sama direktur, nggak usah khawatir. Kalau itu cuma sekali, nggak usah khawatir. Kalau habis itu akhir tahun kamu dapat bonus, itu. Jadi nggak usah, itu hasil dari stop itu. Jadi kamu tidak boleh melaporkan direktur yang begitu. Saya tanya nih, ini serius nih saya tanya nih tuh. Kamu di stop. Iya, Ingat? Akhir tahun dapat bonus enggak? Dapat. Nah ya sudah, itulah uang tutup mulut. Ya sudah. Nah, ya itu. Ya. Berarti kamu makan kan gitu. Ya. Jadi harus belajar seperti itu. Ya sudah, mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita itu selalu ingat pada Allah Ta'ala. Semua yang ada di tubuh kita ini titipan Allah, termasuk kepandaian apapun itu titipan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita ada muncul ujub, ria, bangga, bahkan sombong tentang titipan Allah ini. Nah, apakah orang yang merendahkan orang lain di saat itu juga Allah merendahkan dirinya? bisa, di saat itu bisa, di saat besok waktunya juga bisa, karena dianggap timbangannya sudah cukup. Kalau orang yang sering merendahkan ini, dia harus direndahkan. Menurut Allah, bukan menurut saya ya. Di mata Allah ya. Di mata Allah ya. Jadi itu bisa aja semuanya. Makanya kenapa orang yang bersedekah yang ikhlas karena Allah Ta'ala nanti akan mendapatkan pahala. Nah kan begitu. Sama orang yang merendahkan orang lain, ya dia dapat hasilnya. Insya Allah seperti itu. Marilah kita belajar untuk tidak merendahkan siapapun. Ya semua ini hanya titipan dari Allah Ta'ala. Kalaupun Allah memberikan titipan kita itu punya rezeki cukup besar, ya nggak perlu kita itu memamerkan atau kita itu seneng kalau dipuji atau bahkan kita itu riak bercerita akan bangga, nggak perlu lah. Ya mudah-mudahan ini manfaat. Amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih banyak penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengaplikasikan apa-apa yang telah disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu dari kasus-kasus yang kita bahas kali ini. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.